retrieval atau temu kembali informasi ya. Nah, untuk memberikan ide ya, bentuknya seperti apa sih information retrieval tersebut? Ya, sekarang sebenarnya banyak sekali ya sistem information retrieval yang sudah dikembangkan ya dan sudah applicable, sudah kita manfaatkan ya itu. Nah, salah satu contoh yang tidak asing lagi adalah search engine di internet ya. Ini apakah itu Google Search atau Yahoo Search atau Bing atau yang lain ya. Ini adalah satu bentuk dari information retrieval. Kenapa masuk dalam information retrieval bukan database aplikasi database ya atau DBMS? Ya karena sumber dokumen yang digunakan dari search engine internet search engine tersebut adalah halaman-halaman web ya ini atau file-file yang bisa diakses menggunakan URL web ini ya. Nah bentuknya yang terutama adalah HTML ya ini untuk halaman web ya, HTML. HTML itu pun versinya bermacam-macam ya ini jadi bertahap. Ya, saya sudah agak lama tidak mengikuti, sekarang sudah versi berapa ya HTML ini. Tapi bertahap ini berubah ya ini versinya dan fasilitas formatnya pun juga berbeda ya. Jadi kalau di awal halaman internet ini hanya teks saja ya waktu itu. Ini hanya menampilkan teks dan statis ya. Jadi kalau mau diupdate kontennya ya diedit offline dulu, kemudian baru diupload menjadi berita yang baru lagi ya. Jadi kalau sudah diupload ini statis ya, sampai diupdate lagi. Ya, kemudian berkembang tidak hanya teks tapi dilengkapi dengan gambar ya ini bisa dengan image lebih menarik, kemudian dilengkapi juga dengan tombol-tombol action ya dengan navigasi, kita bisa berpindah satu halaman ke halaman yang lain, satu URL ke URL yang lain dan seterusnya sampai akhirnya menjadi web yang dinamik ya sekarang. Web dinamik, tampilannya sudah dinamik sesuai dengan kebutuhan user ya kita sebagai pengguna atau pembaca web ini bisa menentukan konten dari web tersebut ya. Jadi, misalnya ada pencarian, kita masukkan, nanti kontennya akan berubah sesuai dengan yang kita cari, ya, informasi yang kita butuhkan. Ya. Jadi sudah dinamis. Kemudian juga bisa dilengkapi dengan program juga ya di dalam web. Sekarang kita bisa melakukan programming, bisa memproses data dan seterusnya. Jadi sudah sangat sangat dinamis ya konten dari web tersebut. Nah ini mempengaruhi dari sistem information retrieval ya. Kenapa? Karena berarti dokumen yang digunakan ya sebagai pencarian informasi itu ya formatnya tidak hanya teks tapi bisa gambar, bisa tadi pencarian dinamis, konten yang dinamis, kemudian bisa juga pengolahan data ya, data processing dan seterusnya. Nah, bagaimana sistem information retrieval itu bisa membaca ya dari dokumen yang formatnya berbeda-beda itu bisa mencari atau menemukan informasi di dalamnya.
cakupan dari kuliah ini cukup cukup luas juga ya ini. Nanti akan kita lihat pertama perbandingan dengan DBMS ya, database system atau database management system, untuk bisa membedakan mana yang sistem database dan mana yang sistem information retrieval. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke teknis ya, bagaimana menyusun atau membuat atau teknik-teknik yang digunakan dalam information retrieval ini. Pertama indexing ya, ini. Jadi di dalam database juga ada indexing. Nah, dalam information retrieval ini juga menggunakan teknik indexing ya. Di indexing dalam database gunakan untuk mempercepat pencarian ya, dengan cara pengurutan data menggunakan key tertentu. Nah, di key tersebut yang diindeks, sehingga pencarian menggunakan key yang diindeks akan lebih cepat daripada yang tidak diindeks ya. Karena kalau datanya sudah terurut menggunakan algoritma yang tepat akan jauh lebih cepat ya. Kemudian similarity measures ini untuk melihat relevansi dokumen. Dokumen misalnya di dalam Google kita melakukan pencarian informasi menggunakan search engine, biasanya tampilannya sudah di ranking ya, di situ ada yang relevan dan tidak relevan. Nah, di sini bagaimana menilai relevansi tersebut ya. Scoring dan ranking ya, ini akan sangat bermanfaat kalau jumlah dokumen yang ditemukan ini sangat banyak ya. Karena nanti kalau ditampilkan acak ya buang-buang waktu ya, karena dari mungkin sekian dokumen, kalau di Google kan sekarang jumlahnya sudah jutaan dokumen ya yang ditemukan ya. Berarti yang digunakan mungkin sudah ya miliaran dokumen. Nah, dari 1 juta misalnya, 1 juta dokumen, kalau ditampilkan secara acak ya, berdasarkan urutan penemuan misalnya, hasil dokumen yang ditemukan, mungkin yang relevan hanya 0,1% atau 0,01% ya ini. Karena 1 juta kalau yang relevan hanya 1.000 kan berarti hanya 0,1% saja. Nah, selebihnya yang 99,9% yang tidak relevan dan kita buang-buang waktu untuk mengakses dokumen-dokumen yang tidak relevan dengan informasi yang kita cari. Nah, ini yang pentingnya melakukan scoring dan ranking seperti yang sudah dilakukan Google. Biasanya halaman pertama, kedua ini yang sangat relevan ya. Tapi setelah itu halaman-halaman berikutnya sudah semakin jauh ya. Kemudian melakukan evaluasi ya. Evaluasi metodenya ya. Jadi dari hasil metode yang kita gunakan ini sejauh mana ya kualitasnya ya. Ini di tingkat evaluasi. Ini ada teknik-teknik melakukan evaluasi seperti di statistik atau di data mining ya. Ini ada akurasi, ada, kalau di sini nanti lebih ditekankan lagi ada presisi ya. Presisi atau ketelitian, jumlah dokumen yang relevan ya yang ditemukan. Kemudian ada recall ya. Recall itu jumlah dokumen yang ditemukan dalam pencarian ya, baik relevan tidak relevan, tapi semua dokumen yang ditemukan itu masuk dalam recall ya. Nah, nanti juga termasuk parameter yang digunakan dalam evaluasi
sistem information retrieval. Dan ada metode-metode lain yang digunakan untuk menampilkan hasil pencarian informasi ya, ini seperti clustering, pengelompokan. Kalau di dalam kalau tampilan Google tidak ada clustering ya, ini ya clusteringnya mungkin kalau sekarang kan ada Google Ads ya, yang masuk Google Ads di halaman paling awal, kemudian berikutnya baru yang bukan gitu ya. Ada cluster Google Ads dan yang bukan. Tapi dari konten sendiri Google Engine tidak melakukan clustering ya dalam tampilannya, hanya diurutkan berdasarkan relevansinya saja ya, atau berdasarkan skornya tadi. Nah, kita bisa ya sebetulnya, dan ini lebih menarik juga menampilkan hasil pencarian informasi atau dokumen-dokumen yang ditemukan tadi menggunakan cluster-cluster ya. Nah, ini contohnya misalnya di portal-portal berita misalnya ya. Ini kalau kita mengakses berita kan nanti ada linknya lagi ya. Yang berita terkait dengan berita ini apa ya. Atau dalam e-commerce kan juga ada ini ya. Kalau kita mencari produk tertentu nanti ada juga link lagi atau suggestion-nya ini customer yang mencari barang ini juga mencari barang apa lagi kan gitu ya. Nah, biasanya yang ditampilkan itu yang terkait dengan yang kita cari ya. Gitu. Kenapa bisa mengetahui bahwa barang-barang tersebut terkait? Karena dalam satu cluster ya. Jadi barang-barang yang item-item yang ada dalam satu cluster biasanya mempunyai ciri-ciri karakteristik yang mirip-mirip ya. Sehingga sangat menarik ya sebenarnya penampilan hasil pencarian dalam bentuk cluster ini. Nanti kita pelajari juga bagaimana membuat clustering dokumen ya. Kemudian klasifikasi dokumen juga penting ya, tapi nanti tidak terlalu detail ya kita lihat, tapi metode klasifikasi ini cukup general, bisa diterapkan di berbagai domain ya, berbagai aplikasi. Kemudian aplikasi IR yang lain ya, ini utamanya penggunaan IR ini adalah menggunakan sumber informasi bentuknya dokumen ya. Nanti yang kita pelajari pun ya kita asumsikan bahwa sumber informasinya bentuk dokumen yaitu formatnya teks ya, teks. Nah, tapi sumber dokumen sebetulnya tidak harus teks ya. Nah, sekarang juga sudah banyak aplikasi yang menggunakan pencarian informasi sumbernya bukan teks ya. Bisa image atau gambar ya, seperti Google Lens. Ini kita update foto, bisa diambil teksnya ya dari gambar tersebut, dari foto bisa diambil teksnya, diekstrak. Bisa juga dari foto langsung juga dicari informasi yang ada di dalamnya ya. Nah, misalnya kita foto dashboard mobil sembarang, nanti Google Lens akan mencari informasi terkait dari foto tersebut yang mungkin tipe mobilnya apa ya, kemudian karakteristik lainnya yang berkaitan dengan mobil yang difoto tersebut ya. Jadi sudah merujuk ke informasi tentang yang ada di dalam foto tersebut. Kemudian untuk voice sudah banyak juga ya sekarang
uh, di apa mungkin di Spotify atau di apa aplikasi yang lain juga apa ada ya deteksi lagu misalnya dari suara ya. Ini hanya sepotong apa suara dari lagu tersebut ini sudah bisa dideteksi lagunya apa, penyanyinya siapa dan seterusnya ya. Yang kemudian bisa dikembangkan juga image dan apa suara tadi digabung menjadi video juga bisa ya nanti film misalnya film bioskop kita apa hanya lihat cuplikannya saja ingin tahu referensi tentang film tersebut yang bisa menggunakan aplikasi informasi retrieval ya nanti apa bisa ditemukan informasi terkait dari potongan film yang kita apa lihat tersebut ya. Nah tentunya semakin kompleks juga ya ini apa bentuk pengolahan apa informasinya ya atau transformasi informasi dari sumber dokumen menjadi apa sistem information retrieval tadi. Oke ya. Kemudian aplikasi yang lain ini tadi di dalam information retrieval ada scoring dan ranking ya. Nah ini juga algoritma yang sama bisa digunakan juga dalam pencarian web ya. Di situ ada PageRank algorithm untuk meranking halaman web yang apa tadi relevan dan tidak relevan tadi. Oke, sekarang kita lihat perbedaan dengan database system ya. Kenapa sistem database system tidak bisa di database management system ya, tidak bisa diterapkan untuk apa pencarian informasi ya. Nah, kalau kita lihat sistem database ya, ini contoh dari sistem database, maka data yang disimpan ini sangat terstruktur ya, sangat terstruktur dan sangat teratur. Dibagi dalam apa kalau ini yang model relasional ya dibagi dalam tabel-tabel. Kemudian setiap tabel sudah ditentukan atributnya apa, tipe datanya apa dan seterusnya. Jadi sudah apa sangat teratur ya, terstruktur dan teratur. Nah ini akan memudahkan pencarian ya, memudahkan pencarian. Menggunakan key, kemudian kita dapatkan nilai atribut tersebut, kemudian tinggal ditampilkan untuk nilai data yang lain pada record yang sama ya, data yang sama. Nah, kemudian dengan join table bisa menggabung atau mengakses data yang ada pada tabel-tabel yang lain ya. Nah, perbedaannya apa dengan sistem information retrieval? Pertama, format input dokumennya ya, itu dalam database sistem ini datanya terstruktur, teratur ya itu. Nah, untuk mengaksesnya menggunakan SQL ya, queries-nya. Kemudian hasil ekstrak datanya ini exact ya. Exact artinya kita mencari data ya hasilnya ditemukan atau tidak ditemukan ya dalam database tersebut. Kalau ditemukan berarti ya konten dari data dalam database tersebut kita tampilkan. Tapi kalau tidak ada, tidak ditemukan ya kosong ya. Hasilnya
nihil atau nil, dan hanya disampaikan bahwa tidak ada hasil saja. Sementara di sistem information retrieval formatnya tadi mostly unstructured, ya, tidak ada struktur baku. Misalnya pencarian internet search engine, ya utamanya HTML, ya, tapi HTML sendiri tadi versinya bermacam-macam, berarti formatnya beda-beda. Kemudian juga di dalam HTML ini juga ada link dokumen yang format misalnya PDF, format Word atau Excel, ya, atau yang lain. Jadi sistem information retrieval tidak hanya mengakses HTML tapi mengakses format dokumen yang lain, ya, sehingga pencariannya tidak boleh metodenya tidak boleh spesifik terhadap format dokumen yang digunakan, harus general, bisa digunakan untuk semua format dokumen. Kemudian bentuknya free text, ya, sebagian besar free text artinya teks bebas, tidak ada aturan seperti dalam database, ya, dibagi dalam atribut-atribut. Atau di sini misalnya di dalam teks dibagi antara format misalnya, ya, atau bagian struktur dari suatu dokumen, tidak harus menggunakan aturan-aturan yang seperti itu. Jadi sangat bebas, ya, kita sebut free text. Aksesnya ini biasanya menggunakan keywords, ya, di dalam internet search engine. Biasanya kita memasukkan keyword saja. Nah, atau beberapa search engine bisa memproses natural language, ya, bahasa natural, misalnya bahasa Inggris, kita masukkan misalnya who is the President of United States of America, kita tulis seperti itu, nanti bisa tertampil hasilnya, ya, siapa Presiden Amerika, bisa tertampil jawaban yang sesuai, nah, karena sudah diproses ini menggunakan NLP, ya, Natural Language Processing. Tapi sebenarnya utamanya, ya, dari NLP akan diterjemahkan juga ke keywords juga, ya. Jadi mencari dari kalimat tersebut keywords-nya apa, itu yang dijadikan pencarian. Nah, teknik yang nanti kita pelajari ya langsung menggunakan keywords, ya, karena kalau harus interface user interface-nya dipelajari akan macam-macam lagi nanti, ya. Jadi untuk information retrieval untuk input utamanya adalah keywords-nya. Nah, keywords ini yang digunakan bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa banyak juga, ya. Ini. Jadi dalam processing input, ya, untuk information retrieval ini jumlah keyword sebetulnya tidak dibatasi, ya. Nah, kalau di database, ya, kalau pencariannya kriterianya lebih dari 1, biasanya menggunakan N atau OR, ya. Nah, kalau N kan biasanya lebih sedikit, ya, ini hasilnya akan, kalau di N kan hasil yang diperoleh menjadi lebih sedikit. Tapi kalau menggunakan OR, kondisinya menjadi banyak, ya, dan yang ditampilkan lebih besar juga, ya, hasilnya. Karena sebagian terpenuhi juga dibolehkan, ya, kalau menggunakan OR. Jadi hasilnya lebih banyak. Itu kalau database, ya, menggunakan logik boolean, and OR, dan seterusnya. Nah, sekarang untuk information retrieval, ya, yang kita amati misalnya di Google misalnya, ya, kira-kira yang cocok kalau misalnya menggunakan 2 atau 3 keywords, ya,
kan kita dalam menuliskan keyword tersebut kan tidak menggunakan and atau or-nya ya, hanya kita tuliskan saja ya. Tapi prosesnya kan nanti harus ada ini mau dihubungkan secara and atau secara or atau secara apa atau kombinasi and or dan seterusnya ya. Nah, kira-kira di search engine ya, kalau keywords-nya lebih dari satu, diprosesnya secara and atau secara or. Ya. Kira-kira bagaimana? Secara or pakainya. Or Pak, or. Secara or ya or. Or. Nah, kalau secara or berarti apa? Tidak lebih spesifik ya, malah lebih general atau lebih apa? Lebih meragukan kalau keywordnya lebih banyak ya. Padahal biasanya user memberi keyword lebih banyak supaya lebih spesifik kan biasanya gitu. Berarti menggunakan n ya. Tapi kalau menggunakan n hasilnya menjadi lebih sedikit ya. Tapi biasanya hasilnya bisa lebih banyak. Dan nanti kita lihat ya di hari ini apa ada teknik apa algoritmanya ya, ada algoritmanya tidak apa, sebenarnya bisa and bisa or ya, tapi yang digunakan agak berbeda ya, karena apa ya logika yang simpel, semakin banyak keywords yang dipenuhi dalam dokumen tersebut, maka kita anggap dokumennya semakin relevan kan gitu ya. Nah, prinsip tersebut kalau diproses dengan n agak susah juga ya, karena apa, semakin banyak yang memenuhi memang semakin relevan, tapi menjadi jumlah dokumennya kecil ya nanti. Yang ditemukan sangat kecil. Jadi kalau dokumennya memenuhi memang semakin apa tingkat relevansinya makin tinggi ya kalau menggunakan n ya. Tetapi jumlah dokumen yang ditemukan kan jadi sedikit. Ya, nah ini yang apa menjadi negatifnya dari pencarian tersebut. Tapi kalau menggunakan or ya tadi resikonya menjadi tidak spesifik, menjadi apa relevansinya juga akan turun ya, dokumen yang ditemukan mungkin relevansinya apa semakin jauh. Ya, maafkah ada gabungan antara n dan or itu sehingga semakin banyak keywords yang terpenuhi, prinsipnya itu ya, semakin banyak keywords yang terpenuhi dalam pencarian, maka kita anggap dokumennya semakin relevan. Nah, skornya makin tinggi. Jadi menggunakan scoring ya. Kalau boolean n dan or tadi tidak bisa menggunakan scoring ya. Kenapa? Karena kan 0 dan 1 saja. Kalau ditemukan 1, kalau tidak ditemukan 0 ya. Jadi kalau nilainya 1 kan tidak bisa di ranking ya, karena semuanya mempunyai nilai yang sama ya. Nah, maka dalam IR ini menggunakan teknik yang berbeda. Nah, kemudian perbedaan lain di information retrieval ini hasilnya kadang relevan, kadang tidak, atau sebagian dokumen yang ditemukan relevan, sebagian yang ditemukan bisa tidak relevan ya. Nah, pertanyaannya kalau keywordnya sudah terpenuhi, kenapa tidak relevan? Kira-kira bagaimana? Kan ini berdasarkan keywords ya, dan semua yang ditemukan dokumennya tersebut ya dianggap memenuhi tersebut pasti memenuhi salah satu dari keyword yang dimasukkan ya gitu. Kalau tidak ada hubungannya dengan keyword sama sekali ya apa tidak akan terambil ya gitu. Karena kalau itu terambil ya semua dokumen apa semua akan terambil kan karena tidak ada filternya. Jadi minimal filternya adalah keywords ini apa salah satu dari keywords yang dimasukkan ya gitu. Nah, pertanyaannya adalah jika dokumennya tersebut sudah memenuhi keyword yang digunakan
digunakan oleh user, kenapa masih tidak relevan ya dokumennya. Kira-kira bagaimana? Izin Kenapa Pak, bisa terjadi? Ya, mungkin gini, karena kan kita pencarian berdasarkan keywordnya, jadi kalau ya. udah dicari ketemu tapi mungkin isinya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh si. Nah, kenapa tidak diharapkan? Kan keyword itu sudah mencirikan dari isi ya, atau sebagian dari isi gitu. Tapi kenapa bisa tidak relevan? Ya mungkin dari isi itu sendiri mungkin tidak sesuai dengan uh, hanya satu keyword saja, tapi isinya itu tidak sesuai yang diharapkan itu, Pak. Kayak misalkan bisa atasnya ada satu keyword, tapi di bisa bawahnya ternyata tidak gitu. bisa diberikan contoh tidak? Ya, misalnya yang keywordnya Misalkan terpenuhi tapi tidak relevan gitu. misalkan satu artikel dia itu Ya, ada tulisan misalkan membahas informatika, ya, tapi keywordnya satu ada informatika kata-katanya, tapi ternyata dia itu membahas tentang lingkungan hidup, tapi tidak ya. berkaitan dengan informatika. Oke, Tapi ya. di dalam isi itu ada kata-kata informatika misalkan. Menurut saya sih begitu, Pak. Oke, ya, terima kasih ya. Ya, sudah tepat sih ya. Ini memang ada dokumen yang keywordnya terpenuhi tetapi dokumennya tidak relevan ya. Nah, salah contoh misalnya yang simpel saja orang tua misalnya ya, keywordnya orang tua. Nah, orang tua itu yang kita maksud siapa? Orang yang umurnya sudah lanjut usia, itu orang tua, atau orang yang bapak ibu kita ya, itu orang tua kita kan gitu. Nah, makanya kalau kita mencari orang tua yang maksudnya adalah hubungan genetik misalnya ya, itu ternyata di dalam teksnya ada orang tua tapi merefernya adalah orang yang usianya sudah lanjut. Berarti tidak relevan ya. Dan seperti itu banyak terjadi ya, banyak ada kata yang sama, vokabulernya sama tetapi mempunyai arti yang berbeda ya, mempunyai arti lebih dari satu dan berbeda. Nah, kalau yang dimaksud ya tidak sama, maka ya dokumennya termasuk yang tidak relevan. Kemudian dari jumlah dokumen atau input yang digunakan untuk sistem database memang jumlah datanya bisa besar ya, gitu. Tetapi pada umumnya input yang digunakan pada sistem information retrieval jauh lebih besar ya, bisa jauh lebih besar. Ya, karena tadi tidak dibatasi menggunakan sistem database tertentu atau dengan data tertentu ya, semua bisa digunakan ya sebagai sumber informasi. Ini kaitannya dengan arus informasi ya. Di sini dalam 1 menit ya, di sini transaksinya banyak sekali ya, arus informasi di misalnya di sini Google Search ya. Google Search dalam 1 menit sekitar 700.000 pencarian ini yang diproses ya. Kemudian di YouTube ada 600 video. Nah, ini tahun berapa ya? Ini sudah berapa tahun yang lalu? Kalau tidak salah 2015 atau 2016 gitu ya. Jadi kalau sekarang ya misalnya YouTube sudah jauh sekali ya, apalagi trennya sekarang sudah banyak YouTuber baru sehingga ini akan meningkat jauh semakin besar ya.
Mungkin sudah berapa ribuan atau puluhan ribu atau justru lebih ya ini untuk yang YouTube. Saya kira yang lain juga sama ya mengalami peningkatan semua, angkanya membesar-besar. Misalnya di situ Skype sekarang atau di Indonesia agak kurang populer ya, ini di negara lain cukup populer, terutama beberapa tahun yang lalu ya. Kalau sekarang kan banyak aplikasi yang juga menyediakan telepon IP ya, via IP atau lewat internet atau voice calls juga tersedia ya. Nah ini di Skype untuk per menit ini 370.000 panggilan ya. Yang lain juga banyak ya, ini kalau mau dilihat satu persatu. Artinya kalau ini semua dijadikan sebagai sumber informasi, maka jumlahnya besar sekali ya. Nah, jumlah sumber informasi yang besar tersebut tentu akan mempengaruhi performance dari sistem information retrieval yang kita bangun. Ya. Nah, kalau pencarian menggunakan sumber informasi yang sedikit, performance-nya mungkin masih bagus ya, hasilnya bisa langsung keluar dalam seperberapa detik. Ya, gitu. Tapi kalau semakin besar jumlah dokumen yang digunakan, ya kalau dengan metode yang sama, dengan algoritma yang sama, ya pasti performance-nya akan menurun ya. Untuk mendapatkan hasil bisa harus menunggu beberapa detik atau bisa menit mungkin ya. Jadi performance-nya. Nah ini akan akan menjadi trigger ya, menjadi trigger untuk mengembangkan metode baru, teknik-teknik baru dalam information retrieval ini ya, supaya performance-nya jadi lebih bagus dan memenuhi kebutuhan user ya. Karena kebutuhan user kan tidak hanya mendapatkan informasinya saja, tapi juga menggunakan aplikasi pencarian informasi ini dengan kinerja yang bagus ya, baik waktu maupun parameter yang lain. Nah, apa itu information retrieval? Ini dari buku Manning. Nah, ini adalah buku yang menjadi acuan ya dalam information retrieval ini. Information retrieval adalah penemuan ya, finding material ya, menemukan material bahan informasi yang biasanya berupa dokumen yang formatnya bentuknya adalah unstructured, biasanya bentuk teks ya, tidak terstruktur, dan memenuhi kebutuhan informasi yang diperoleh dari koleksi dokumen yang jumlahnya sangat besar ya, large collection. Nah, dokumen-dokumen tersebut sudah berupa dokumen digital ya, sudah terkoneksi dengan sistem pencarian informasi ini. Meskipun tidak dalam satu hard disk ya, bisa hard disk yang berbeda, bisa di komputer yang berbeda, di server yang berbeda, di lokasi yang berbeda dan seterusnya ya, tapi bisa terkoneksi dalam sistem information retrieval. Oke, ya tadi terkait dengan jumlah data yang besar ini ya, ini
mesin pencari ya, Google Search, kemudian yang lain yang mengakses banyak sumber dokumen ya, itu sebenarnya juga mereka menyimpan data yang cukup besar juga ya, meskipun secara fisik dokumen-dokumen tersebut tidak disimpan ya oleh Google, tetapi untuk mempercepat pencarian banyak informasi juga yang diperlukan ya, yang harus disimpan dalam data storage mereka ya, sehingga seperti Google atau Facebook atau yang lain ini mempunyai data center yang cukup besar ya, sangat signifikan. Ini untuk memberikan gambaran tentang data center, saya share screen. Oke, itu tadi adalah contoh dari data centernya Google ya. Ini jadi cukup besar ya fasilitas data center yang luasnya lebih besar dari lapangan bola. Kemudian dengan jumlah komputer, jumlah mesin yang ribuan, kemudian jumlah hard disk tadi ya, kita lihat satu mesin bisa berapa puluh hard disk ya yang dikelola, termasuk tadi ada yang sudah recycle ya, hard disk yang rusak juga sangat banyak juga limbahnya ya. Kemudian security-nya sangat ketat. Kemudian apalagi sistem pendingin ya, untuk menjaga lingkungan ruangannya, berapa unit freon ya, berapa tangki ya yang kita lihat bisa puluhan ya. Kemudian listriknya juga tidak boleh putus ya, suplai listriknya, kemudian juga dayanya juga sangat besar juga yang dibutuhkan ya untuk menjalankan mesin dan untuk sistem pendukung lainnya tadi ya, seperti sistem pendingin tadi. Ya, jadi memang sangat mahal ya ini, tapi itu memang diperlukan untuk
tadi kinerja dari salah satunya sistem pencari Google ya, mungkin juga dipakai untuk aplikasi Google yang lain ya. Sekarang kan banyak ya aplikasi Google yang dikembangkan. Oke ya, jadi kalau seperti tadi karena sumber informasinya, sumber dokumennya itu luar biasa banyaknya gitu. Jadi untuk mempercepat ya harus menggunakan teknik-teknik yang cukup maju gitu ya, tidak hanya menggunakan prinsip atau basic saja. Karena kalau hanya menggunakan basic, misalnya pencarian sekuensial satu dokumen per dokumen ya akan jadi lambat ya pencarian. Oke, ya, jadi saya kembali lagi ke sistem information retrieval. Hal yang penting ya di sini ada koleksi dokumennya sangat besar. Kemudian query yang digunakan oleh user biasanya berupa keywords. Nah, ini nanti juga akan menjadi satu teknik sendiri ya memproses query dari user ini. Karena apa? Karena karena ini bentuknya informasi ya dan tidak menggunakan format tertentu, sehingga mungkin yang dimasukkan user dengan yang tersimpan dalam dokumen itu berbeda ya. Padahal informasinya sama, tapi penulisannya atau penyimpanannya berbeda gitu ya. Nah, misalnya yang misalnya user memasukkan computer science misalnya ya, mencari semua informasi terkait computer science ya. Nah, tapi di dalam dokumennya sendiri kata-kata computer science itu mungkin bisa dikombinasikan dengan yang lain. Nah, ini harus ada processing. Atau kalau dalam bahasa Indonesia ini lebih mudah, misalnya mengirim material misalnya ya, atau yang untuk pencarian informasi misalnya pemilihan presiden misalnya ya. Nah, pemilihan presiden ini dokumennya mungkin bisa memilih, dipilih, dan seterusnya ya. Jadi kata-kata pemilihan mungkin di dalam dokumen yang dicari bentuknya bisa memilih, dipilih, terpilih, dan seterusnya. Nah, bagaimana supaya keyword yang dimasukkan oleh user ini meskipun berbeda masih bisa diproses oleh information retrieval-nya. Dan biasanya ini dilakukan pre-processing dulu ya sebelum dilakukan pencarian dokumen. Seperti di Google juga seperti itu. Kalau ada kata-kata yang berbeda tapi artinya sama, biasanya juga langsung diproses ya oleh Google. Dua-duanya dilakukan pencarian. Atau lusa hasilnya sama ya, karena sudah statis. Different queries post against a static collection. Koleksinya sudah tidak berubah lagi. Nah, untuk data yang prospektif atau informasi yang prospektif, ini kebutuhan informasi tentang yang akan datang ya, future. Ya, mestinya belum ada fakta, belum ada informasi yang pasti ya untuk yang masa depan ya, gitu. Tapi ya seperti yang misalnya sesuatu yang sudah terjadwal ya meskipun belum terlaksana,
tapi sudah terjadwal, yang seperti itu sudah bisa merupakan bagian dari future ya, informasi yang akan datang. Atau memang kita melakukan prediksi ya, sesuatu yang belum terjadi tapi kita melakukan prediksi, atau apa, misalnya BMKG melakukan prediksi apa, hujan atau yang cuaca atau yang lain. Nah, ini juga bisa menjadi informasi future ya. Nah, informasi future ini sifatnya dinamik, berubah-ubah ya. Kita apa, mengakses sekarang atau besok, ini bisa jadi hasilnya berbeda ya. Untuk teori yang sama, tergantung waktunya ya ini. Untuk yang dinamik. Jadi time dependent, sangat tergantung dari waktu kita menanyakan apa kejadian tersebut. Nah, sebagian besar memang retrospektif ya. Ini misalnya berita-berita yang ada di portal-portal berita itu sudah statik ya, sudah kejadian yang lampau. Kecuali yang aplikasi-aplikasi yang apa tentang yang akan datang, yang future, yang prospektif ini lebih sedikit. Format-format dari informasi ya, atau sumber dokumen yang digunakan sebagai sumber informasi, yang paling besar memang bentuknya teks atau dokumen ya, yang nanti kita asumsikan juga bahwa informasinya berbentuk teks ya, dokumen. Bagaimana kalau bukan dokumen, bisa image, bisa audio, bisa video, dan seterusnya. Ya biasanya ada transformasi ya, transformasi format dari image nanti di indeks ya menjadi teks juga ya. Jadi yang apa, bentuk teks yang digunakan dalam pencarian mewakili image apa aslinya gitu ya. Itu juga ada audio, video, dan seterusnya. Ini bentuknya bisa teks, bisa XML, ya, dokumen tadi ya, HTML, XML, dan seterusnya. Bisa juga formatnya image, ya. Nah, sekarang seperti tadi saya katakan Google Lens, ya, ini sudah mencari informasi dari foto, ya. Ini. Kita memfoto objek, dikirim ke Google Lens, nanti diproses dan dicari informasi terkait foto tersebut. Audio juga demikian ya, suara, lagu, dan seterusnya sudah sekarang juga bisa diproses ya sebagai sumber informasi. Kemudian video gabungan dari image dan audio ya, jadi video. Kemudian bentuk teks yang lain, bentuk informasi yang lain bisa berupa source code. Ya, ini saya kode program ya. Nah, ini bisa juga dijadikan sebagai sumber informasi ya, di mana di programming tersebut mungkin mengandung data juga ya, data informasi yang di dalamnya. Nah, itu bisa diekstrak, dijadikan sebagai sumber informasi. Kemudian yang banyak ya ini ya, aplikasi web service, search engine yang setiap hari kita gunakan ya. Ya bentuknya dia mengakses ke halaman-halaman web yang terkonek dengan internet ya. Nah, ini lokasinya sudah tidak dibedakan lagi ya. Ini dalam negeri, luar negeri, dan seterusnya. Nah, bagaimana pengaruh dari lokasi ini? Ada tidak pengaruh lokasinya dalam pencarian informasi? Kira-kira ada tidak? Ya, kira-kira tadi kan internet lokasi webnya bisa di mana-mana ya, secara global terkonek ya internet.
Nah, ada yang di Indonesia, ada yang di luar negeri dan seterusnya. Nah, kira-kira dalam pencarian informasi di internet, lokasi ini menentukan atau mempengaruhi hasil tidak? Mempengaruhi juga sih. Mempengaruhi. Mempengaruhi. Nah, pengaruhnya di mana? Dari segi kecepatan biasanya jika kita beda lokasi server juga berpengaruh sih. Ya, kecepatan ya. Kemudian cuaca juga Pak mempengaruhi Pak. Bagaimana? Cuaca di satu tempat itu dengan tempat kita sebagai penerima data itu berbeda. Kalau cuaca pengaruhnya apa? Ya, pengaruhnya karena mungkin bisa saja jauh ya Pak. Dari sisi lokasi antara user dengan si servernya itu pengaruh. Kemudian cuaca di sana dengan di kita juga mungkin mempengaruhi juga. Menurut kami seperti itu Pak. Ya, tapi kan ini maksudnya data digital ya. Data digital yang terkonek antar komputer gitu kan ya. Nah, kalau cuaca kan dia fisik ya. Fisik. Baik, tidak. Pak. Baik, Pak. Mestinya tidak berhubungan dengan transfer komunikasi datanya ya. Baik, ya Pak. Mungkin ada tapi tidak langsung gitu ya. Nah, cuma yang tadi dikatakan waktu ya berpengaruh karena ya pencarian bisa lebih, yang responnya lebih cepat, ini yang diproses duluan. Tapi sebenarnya dari teknik pencarian tidak membedakan atau belum memperhitungkan soal waktu ya. Yang penting yang ya tadi yang lebih cepat itu yang diproses dulu. Jadi tidak ada manajemen waktunya gitu. Tapi dari sisi hasil atau dari sisi pemrosesan information retrieval memang berpengaruh ya. Kenapa berpengaruh? Karena misalnya kita mencari pakai keywords bahasa Indonesia ya. Sementara dokumen yang diakses ini kan tidak hanya berbahasa Indonesia ya kalau terkoneksi tadi semua. Ada yang berbahasa Inggris ya gitu. Nah, apakah kalau dokumennya bahasa Inggris terus tidak relevan dengan yang kita cari? Mestinya kan bisa juga asal masih berkaitan bisa relevan ya. Nah, itu yang menjadi problem ya ini. Mestinya semua dokumen yang terkoneksi dengan sistem IR yang kita operasikan itu bisa terambil semua dan yang relevan bisa terambil ya. Ini bisa terdeteksi bahwa ini sesuai dengan pencarian dan cukup relevan dan kita ambil, kita tampilkan kan gitu. Mestinya seperti itu idealnya. Tapi seperti tadi, bagaimana kalau dokumennya bahasanya beda misalnya? Nah, kalau tidak ditambahkan dengan teknik-teknik tertentu yang mengantisipasi sumber informasi yang berbeda-beda seperti itu, ya tidak akan terdeteksi ya, tidak akan teridentifikasi bahwa dokumen tersebut relevan karena keywordnya tidak cocok. Ada keyword tidak cocok karena memang bahasanya berbeda. Nah, tapi secara konten sebetulnya relevan ya karena topiknya masih berkaitan. Nah, ini yang yang harus dipertimbangkan juga dalam pencarian dokumen yang tadi menggunakan format bahasa yang berbeda-beda ya. Di Google sudah memperhatikan seperti itu ya. Jadi kita mencari dalam bahasa Indonesia nanti biasanya yang bahasa Inggris juga akan terambil juga. Oke, jadi 3 komponen dalam information retrieval: user yang mengakses atau yang mencari informasi, kemudian proses pencarian, proses pencarian informasi ya, menelusuri sumber-sumber dokumen,
dan kebutuhan tentang koleksi dokumen yang digunakan ya. Nah, koleksi dokumen ini bisa tersimpan dalam satu data storage, satu hard disk misalnya. Seperti misalnya kita mencari dokumen di perpustakaan ya. Nah, di perpustakaan kan data tentang buku, dokumen semua yang di perpustakaan sudah tersimpan ya. Jadi kita mengakses secara lokal saja. Tapi bisa juga tadi koleksi ini tersimpannya terdistribusi ya, bisa di banyak tempat dengan sistem crawling kita bisa menjelajahi ya satu website ke website berikutnya. Oke. Yang di sini yang dikerjakan oleh komputer yang berhubungan dengan komputer adalah bagaimana memprosesnya atau membuat supaya sistem informasi retrieval bisa mencari informasi yang diperlukan dan koleksi dokumen ya yang digunakan. Sementara kalau kita dalam membangun dan mengevaluasi sistem informasi retrieval ya semuanya dipertimbangkan ya, termasuk bagaimana user mengakses sistem informasi retrieval ini, apakah harus keyword saja atau bisa menggunakan natural language ya seperti tadi. Ini life cycle-nya ya, siklus pada saat melakukan pencarian informasi ya, information retrieval. Ya, sebenarnya kita mulai dari kalau dari sisi user adalah query ya. Dari sisi user ini memasukkan keywords bentuknya tadi kita sebut query. Nah, kalau dari sistem keseluruhan untuk informasi retrieval sebenarnya pertama adalah tersedianya sumber dokumen tadi ya, sumber dokumen yang mau kita gunakan gitu ya. Kemudian baru memproses query ya. Nah, kemudian di sini kenapa ada query formulation seperti tadi kalau penulisan query ini biasanya yang diproses itu adalah bentuk kata baku gitu ya, kan formatnya bisa bermacam-macam. Nanti kita sebut proses stemming ya, gitu, pada pembahasannya nanti. Maka proses untuk yang terjadi dalam query ini kita sebut query formulation. Nah, kalau ini sudah melewati proses tersebut, maka baru dilakukan pencarian ya berdasarkan keyword yang sudah baku ya. Jadi ada normalisasi input ya. Nanti kita lihat. Nah, ini kalau sudah proses sudah valid inputnya, dilakukan pencarian, kemudian hasilnya ditampilkan ya menggunakan ranking. Nah, kalau sudah memenuhi ya ini sudah cukup ya sampai result hasil. Tapi kalau belum, ini reformulation lagi menggunakan keyword yang baru, ya. Kemudian diprosesnya diulang lagi sampai kebutuhan user terpenuhi ya ini. Atau tidak pernah terpenuhi ya sehingga user meninggalkan ini, kemudian information retrieval ya tanpa hasil yang atau tanpa terpenuhi ya kebutuhannya. Oke, nah yang ini cara klasik seperti itu.
untuk memperbaiki kinerja dari sistem informasi informasi retrieval ini digunakan indexing ya. Yang diindeks apa? Ini dokumen selection-nya. Jadi seperti tadi misalnya di perpustakaan ya, kita punya data dari semua dokumen yang ada di perpustakaan. Nah, itu kita indeks ya, sehingga setiap dokumen ini keywords-nya apa saja ya. Nah, keyword dari satu dokumen mungkin bisa ribuan ya yang kita ambil. Nah, itu kita indeks digabung dengan semua dokumen lain yang ada dalam perpustakaan tersebut ya, menjadi satu sistem indeks ya. Nah, sehingga kalau mencari akan lebih cepat karena sudah diindeks. Oke, dalam pencarian informasi retrieval ya, untuk user ini atau kalau dimodelkan dalam bentuk black box ya ini. Jadi interface atau hubungan dengan input outputnya. Ya. Inputnya ada query dari user, sumber dokumen yang digunakan, kemudian outputnya adalah hasil pencarian. Nah, di dalamnya apa? Ini ya di dalamnya seperti tadi ya, search engine yang memproses input, keyword input, kemudian menjadi hasil. Nah, kalau mau dilihat proses di dalamnya, ini seperti ini ya. Jadi query ini diproses dibandingkan dengan indeks ya. Jadi tidak mengakses langsung ke dokumen ya, ke sumber dokumen, tetapi dibandingkannya dengan indeks dari sumber dokumen ya. Seperti tadi saya singgung, setiap dokumen di perpustakaan kita ekstrak indeksnya, mungkin ada 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 kata ya, yang penting sebagai indeks dari setiap dokumen. Nah, itu yang kita jadikan sebagai basis indeks. Ini yang kita cocokkan dengan keyword dari user. Nah, kalau cocok bagaimana? Yang kalau cocok kita tampilkan dokumen sumbernya ya, dokumen sumbernya yang kita tampilkan. Ya, seperti apa? Di Google kan hasilnya adalah halaman web dari apa? Sumber dokumen yang mengandung informasi yang dicari ya. Jadi link apa URL-nya yang ditampilkan apa yang mengandung dokumen yang dicari tersebut. Sama ya, kalau misalnya tadi dokumen perpustakaan ya yang ditampilkan sebagai hasil adalah buku atau dokumen di perpustakaan tersebut ya, bukan indeksnya, tapi buku yang dicari. Oke, nah, problem pada implementasi information retrieval ini adalah penyamaan konsep ya, cara pemahaman, cara pikir yang sama antara user ya sebagai pencari informasi dengan author atau apa yang sebagai penulis dokumen ya. Nah, konsepnya seperti tadi ya, kita memikirkan sesuatu yang sama tetapi setelah diformulasikan dalam kalimat bisa berbeda. Ya, ini kan ilustrasinya orang yang melihat gajah ya ini. Kalau misalnya orang buta ini dia suruh mendeskripsikan gajah seperti apa karena tidak melihat keseluruhannya, maka hanya mendeskripsikan sesuai dengan yang diraba ya. Jadi kalau yang diraba kaki, gajah itu bentuknya seperti tiang misalnya. Kalau yang diraba ekor misalnya gajah itu berbulu seperti
ijub gitu ya, dan seterusnya. Jadi deskripsinya bisa berbeda-beda. Itu kalau konsepnya tadi tidak secara keseluruhan dan hanya sebagian-sebagian ya, jadi bisa sangat mungkin berbeda-beda untuk objek yang sama. Nah, ini yang banyak terjadi ya, sehingga dokumen yang dicari ini bisa tidak ditemukan ya, meskipun sebetulnya ada dokumen yang relevan sesuai dengan informasi yang dicari, tetapi karena konsepnya menuliskan konsep antara keyword dari user dengan indeks yang ada di dokumen itu tidak sama, maka menjadi tidak match ya. Ya jadi dianggap tidak relevan. Padahal sebetulnya dokumennya cukup relevan ya, tapi konsepnya yang berbeda. Ini yang sangat sulit ya, sangat sulit mengetahui konsep yang sama tapi dituangkan dalam kalimat yang berbeda ya. Ya, di sisi persamaan apakah dua-duanya itu merepresentasikan konsep yang sama. Nah, kenapa information retrieval itu sangat sulit, menjadi sulit karena ya ini berkaitan dengan language, dengan bahasa ya. Jadi artinya ya teori bahasa, teori komunikasi dan seterusnya ini sangat berkaitan dengan hasil dari sistem pencari informasi. Oke. Nah, berikutnya ini menjelaskan bagian-bagian dari bagian-bagian dari informasi retrieval, tapi karena waktunya juga sudah tanggung ya, tinggal 5 menit lagi. Mungkin akan lebih baik kalau saya bahas minggu depan ya, ini biar tidak terputus bagiannya. Oke, ada pertanyaan untuk sampai saat ini tentang informasi retrieval atau search engine atau yang berkaitan dengan ini ya. Silakan kalau ada. Ya. Ya, silakan. Ya. 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 Ya, kalau di IR ini ya sebenarnya bentuk dokumennya saja ya, atau sumber dokumennya saja ya. Jadi ya profesi-profesi yang berkaitan dengan kebutuhan informasi masa lampau ya, tadi ada sejarawan, kemudian mungkin juga ada ahli hukum ya, atau lawyers itu ya, pengacara yang menggunakan pasal-pasal ya, KUHP atau kitab undang-undang yang harus hafal pasal-pasal bunyinya dan seterusnya, itu nanti menjadi sangat terbantu dan tidak harus mengingat di luar kepala gitu ya, atau mengingat dengan kepala ya gitu. Karena semuanya sudah terfasilitasi dengan adanya information retrieval ini ya, karena bentuk dokumennya kan tidak harus format database ya, semua format bisa digunakan ya. Jadi asal ada dokumennya, nah gitu, termasuk di dalam koleksi dokumen tadi, ya sudah semua yang kita cari bisa muncul di situ. Jadi prospeknya
sangat besar ya ini untuk memenuhi kebutuhan informasi tadi ya, karena memang beberapa profesi juga memerlukan itu. Nah, sekarang yang sedang tren dikembangkan adalah membuat bot ya, penyedia atau layanan informasi interaktif. User memasukkan keyword tertentu, misalnya promosi gitu ya, Indomaret, promosi Giant, promosi Lotte Mart atau apa gitu. Nah, nanti di bot itu akan mencari sumber dokumen yang berkaitan dengan itu, kemudian tertampil ya, ini ada promosi apa saja, kapan, kemudian item-itemnya dan seterusnya terpenuhi gitu ya. Jadi dan itu juga mengaitkan antara dokumen yang dicari dengan informasi yang dibutuhkan tadi. Ya, itu cukup menarik juga mengembangkan aplikasi yang seperti itu. Apalagi sekarang kan sudah banyak promo-promo yang jadi setiap supermarket, hypermarket dan lain-lain itu user kalau mencari satu-satu harus masuk ke websitenya ini kan perlu waktu ya. Dan dengan aplikasi bot itu bisa otomatis merambah ya semua site-site yang terkait. Oke, ada yang lain pertanyaannya? Silakan. Jadi text mining juga termasuk di information retrieval ya. Di data mining ada juga text mining, tapi di information retrieval ini juga dibahas ya. Teknik-teknik pencarian informasinya ada di information retrieval ini. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Kita berjumpa lagi untuk minggu depan ya. Kemudian untuk yang LMS, nanti untuk yang kegiatan minggu kedua mulai diakses atau bisa diakses mulai hari Senin nantinya. Oke, kita akhiri sampai sekian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak.